Mari kita ke masa depan. Di hadapan Anda adalah Titan, satelit terbesar planet Saturnus. Para ilmuwan serius membahas kemungkinan manusia membangun koloni di sini suatu saat nanti. Titan punya yang tak dimiliki Mars, udara padat yang melindungi dari radiasi lebih baik. Ada juga cadangan es besar untuk air, serta lautan metana cair. Metana ini bisa dijadikan bahan bakar dan material. Tapi masalahnya juga banyak. Ada dingin ekstrim, sedikit cahaya. Komunikasi panjang ke bumi. Perjalanan ke sana pun butuh bertahun-tahun. Jadi, pertanyaannya sederhana dan jujur. Bisakah manusia hidup di Titan? Dan bagaimana mengaturnya tanpa risiko berlebih? Di Titan sangat dingin. Tanpa perlindungan, semua langsung membeku. Cahaya matahari sangat sedikit. Kabut tebal semakin meredupkannya. Udara hampir seluruhnya nitrogen. Ada metana dan hujan metana di sana. Kelebihan udaranya, pendaratan parasut dan perlindungan mikrometeorit lebih baik. Kekurangannya, manusia tidak bisa bernapas di sana. Proyek dan pendaratan masa depan mengandalkan radar dan suar dekat. Juga insulasi termal kuat serta solusi anti-es untuk kubah dan peralatan. Ya, visibilitas sering buruk. Kita harus bekerja dengan instrumen. Gravitasi di Titan lemah, sekitar 1/7 dari bumi. Ini menguntungkan, mudah mengangkat beban, membangun struktur tinggi, drone dan kapal udara bisa terbang. Udara padat melindungi sebagian dari radiasi, ini lebih baik dari bulan dan Mars. Namun, sebagian, bukan sepenuhnya. Jadi, rumah masa depan akan berlapis es, air, atau tanah lokal. Gravitasi, lemah berbahaya bagi tulang dan otot. Kolonis butuh latihan harian. Jika memungkinkan, sesi singkat di ruang khusus untuk merasakan berat normal. Pemeriksaan medis rutin akan menjadi keharusan. Di mana mendirikan pangkalan pertama di Titan? Logis, di Eskoko dekat pantai laut besar. Es untuk air dan hidrokarbon cair sebagai bahan baku. Rumah berupa modul hunian kedap udara, terhubung koridor hangat, di atasnya akan ditutupi kubat transparan. Ini memudahkan menahan panas dan memberi cahaya dari lampu. Beberapa sistem akan disembunyikan di bawah permukaan untuk mengurangi kehilangan panas. Di air, ponton dan platform kecil berhanggar akan membantu. Setiap bagian akan memiliki pintu air dan catu daya cadangan. Ada juga pasokan oksigen, jalur keluar ganda, dan rencana evakuasi yang jelas. Semua ini telah dilatih oleh seluruh shift. Matahari di Titan redup. Panel surya hanya jadi cadangan. Listrik utama dari reaktor nuklir mini dan sel bahan bakar. Di lokasi pas, kincir angin juga dipasang. Udara padat bantu mereka berputar lebih efisien. Hidrogen dan oksigen dari es, bahan bakar generator dan kendaraan dari hidrokarbon lokal. Panas sangat berharga. Dinding akan dibuat tebal, udara dan air akan didaur ulang. Knalpot, hangat alat berat untuk memanaskan rumah dan rumah kaca. Cadangan energi disimpan di baterai dan bahan kimia. Ini untuk jaga-jaga jika listrik padam lama. Udara Titan tak bisa dihirup tanpa oksigen. Oksigen diproses dari air lewat listrik. Air didapat dari es cair. Nitrogen atmosfer digunakan untuk campuran napas dan gas sistem. Air minum didaur ulang, kelembapan udara dikumpulkan, panas dilestarikan. Udara hangat tak dibuang, tapi disaring dan panasnya dipulihkan. Filter, selang, masker selalu siap. Latihan darurat kebocoran rutin dengan evaluasi kesalahan. Bagaimana dengan material di Titan? Permukaannya kaya es dan hidrokarbon. Es bisa diubah jadi blok kuat atau pelapis, bahkan air jika dipanaskan. Hidrokarbon bisa jadi bahan bakar, oli, plastik, atau sealant. Logam di sana terbatas. Komponen logam kompleks akan diimpor. Bagian sederhana dicetak dari plastik atau komposit lokal. Barang berat dan krusial dikirim lebih awal. Casing, pengikat, dan sebagian pipa dibuat di koloni. Gudang dirancang untuk dingin jangka panjang, perbaikan mudah, dan pencatatan akurat. Titan memiliki laut besar berisi metana dan etana cair. Laut ini akan diteliti dengan kapal kecil dan kapal selam mini. Alat-alat ini akan memiliki lambung hangat dan kompartemen internal kering. Daya apung dalam cairan ini lebih tinggi dari air, jadi peralatannya bisa lebih ringkas. Mesin akan dibuat aman dari percikan api, elektronik akan disimpan dalam wadah hangat. Kabel komunikasi dan bahan bakar akan ditarik dari pantai ke laboratorium terapung.
Lokasi darat cocok untuk latihan darurat. Latihan meliputi penyelamatan di dermaga licin, penarikan alat, dan evakuasi orang ke airlock tanpa kehilangan panas. Udara padat dan gravitasi rendah di Titan ideal untuk penerbangan. Drone bisa mengangkat beban, menarik kabel, memeriksa kubah, dan menara komunikasi. Balon udara akan membawa orang dan peralatan puluhan kilometer dengan sedikit energi. Isinya adalah gas hangat atau hidrogen. Di luar tidak ada oksigen, resiko kebakaran rendah. Namun di dalam pangkalan, kehati-hatian tetap diperlukan. Navigasi akan menggunakan radar dan suar jarak dekat. Komunikasi dijamin pemancar udara dan darat. Pengalaman uji coba pesawat rotor di masa depan akan menunjukkan solusi terbaik di udara tersebut. Sayuran dan herba di Titan akan tumbuh di rumah kaca berlampu. Jamur dan mikroalga juga akan ditambahkan. Sebagian protein dapat diperoleh dari serangga dan pengganti nabati yang akan didatangkan. Alih-alih tanah, digunakan substrat dan larutan nutrisi. Air akan bersirkulasi dalam siklus tertutup. Tenaga medis terbatas, jadi fokus pada pencegahan dan komunikasi via video dengan dokter. Gravitasi rendah merugikan tulang dan otot. Latihan harian diperlukan, dan jika mungkin, sesi singkat di modul berputar. Kotak P3K, defibrilator, dan persediaan obat-obatan akan ada di setiap kompartemen sesuai daftar. Resiko utama di Titan adalah dingin, kebocoran, kebakaran, keracunan metana luar, dan listrik mati. Tiap bilik akan ada sensor, masker, cadangan panas, dan instruksi jelas. Psikologi juga penting, ruang tertutup, monoton, komunikasi jarak jauh. Ini diatasi dengan rutinitas, pergantian tugas, proyek bersama, zona hijau di bawah kubah, permainan, batswotan, zelkata diashikri, manotarlikli, dan konsultasi psikolog. Tim dipilih awal dan dilatih atasi konflik. Rotasi dan cuti di bumi akan dimasukkan kontrak agar tidak jenuh dalam isolasi. Sinyal dari Titan ke bumi butuh waktu lama, sekitar 1 hingga 1,5 jam satu arah. Percakapan langsung tidak mungkin. Tanya jawab harus dalam paket data. Perintah dan instruksi disiapkan lebih dulu, koloni sendiri yang ambil keputusan saat darurat. Komunikasi dijamin oleh antena permukaan, pemancar orbit, dan server lokal di pangkalan. Di dalam koloni, komunikasi akan cepat. Misi pelatihan di bumi akan melatih penanganan keterlambatan ini. Protokol jelas disiapkan jika komunikasi terputus berhari-hari. Penerbangan ke Titan akan makan waktu bertahun-tahun. Awalnya akan dikirim kargo, alat bangunan, sumber listrik, pasokan makanan, peralatan rumah kaca, suku cadang. Kemudian tim akan tiba. Pendaratan akan dilakukan dengan parasut dan mesin. Udara padat di sana akan membantu. Benda berat seperti logam dan mesin besar jarang diangkut, tetapi dalam partai besar, bagian ringan dan cangkang akan dicetak di lokasi. Kargo akan diangkat kembali ke orbit menggunakan bahan bakar lokal dan oksigen dari es. Gudang, generator, dan rute pasokan akan diduplikasi agar tidak bergantung pada satu jalur saja. Mengapa Titan perlu dikolonisasi? Penting untuk sains dan uji coba di suhu dingin ekstrim. Ini juga untuk menyempurnakan siklus udara dan air, serta mengembangkan material baru. Dan memproduksi bahan bakar untuk misi jauh. Awalnya, pengelolaan akan kolaboratif. Pusat di bumi dan dewan di lokasi akan bekerja sama. Aturan pentingnya sederhana, keselamatan di atas keuntungan, ada akuntansi transparan dan laporan yang terbuka. Perusahaan swasta bisa menangani layanan, komunikasi, konstruksi, dan pelatihan. Perjanjian internasional akan berguna untuk mencegah munculnya monopoli. Seiring waktu, koloni akan menghasilkan pendapatan dari layanan, hasil riset, dan penjualan bahan bakar. Pada tahun-tahun awal, robot akan melakukan pekerjaan berat dan berbahaya di Titan, membersihkan lokasi, merakit tempat tinggal, memasang kabel, dan memeriksa kubah. Karena penundaan sinyal, mereka butuh mandiri, menghindari rintangan, bekerja di visibilitas rendah, dan kembali ke markas tanpa bantuan. Manusia akan mengawasi, memperbaiki, dan mengerjakan hal yang butuh penilaian di lokasi. Dalam keadaan darurat, robot akan membantu cepat, menutup katup, mengirim tabung, dan membawa korban ke airlock. Pembaruan rutin dan penggantian suku cadang akan disiapkan. Armada robot akan diperluas seiring pertumbuhan permukiman. Aturan utama, jangan rusak lingkungan Titan, jangan buang limbah ke laut, jangan lepaskan gas berlebih ke udara, jangan bawa mikroba bumi tanpa kontrol ketat. Perlu hak jelas bagi warga. Tanggung jawab perusahaan dan negara. Akses terbuka ke ilmu dan pelatihan. Titan tak bisa jadi bumi kedua dalam waktu dekat. Fokusnya adalah kota rapi di bawah kubah.
Jika program berkelanjutan, akhir abad ini beberapa permukiman bisa muncul. Mereka terhubung jalur udara dan komunikasi umum. Jika menarik, ikuti kami agar tak ketinggalan episode baru. Kami sajikan singkat dan padat,